menyampaikan pesan cinta tanah air melalui pertunjukan seni inovatif, memperkuat citra kota Blitar sebagai kota bersejarah dan kaya budaya. Kita patut mewariskan sejarah itu kepada anak bangsa, sehingga saling berinisiatif untuk membangun museum Peta Supriyadi agar perjuangannya dengan kawan-kawan selalu dikenang oleh anak-anak bangsa. Pesan untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui cinta, empati, dan kebaikan adalah satu dan lainnya. Kita semua harus yakin dengan langkah-langkah kecil, perubahan yang kita lakukan saat ini akan berdampak besar ke depan nanti. Indonesia Raya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau berkahi, sebagai pintu turunnya rahmat dan karunia-Mu, sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa para pahlawan Peta yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara kami, juga sebagai momentum untuk mengapresiasi kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, peringatan Hari Cinta Tanah Air tahun ini juga dihadiri delegasi peserta dari Global Youth Summit dari berbagai negara turut hadir menyaksikan pagelaran drama kolosal perjuangan Peta Blitar. Latar belakang, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar menyelenggarakan pemeringatan perjuangan Peta Blitar setiap tahun dengan drama kolosal yang melibatkan ratusan pelajar dan seniman. Dasar penyelenggaraan 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Program Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 dan Program Kerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025. Maksud dan tujuan memperingati perjuangan Peta Blitar dalam melawan penjajah Jepang dan kontribusinya dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat jasa besar para pahlawan dalam perjuangan bangsa. Tujuannya menanamkan nilai kebangsaan dan patriotisme, menjadikan Museum Peta sebagai destinasi wisata sejarah nasional, menyebarkan pesan cinta tanah air melalui pertunjukan seni inovatif, memperkuat citra Kota Blitar sebagai kota bersejarah dan kaya budaya, mendorong kesadaran masyarakat untuk melestarikan sejarah dan budaya, menumbuhkan rasa bangga pada masyarakat Blitar atas kontribusinya dalam kemerdekaan. Drama kolosal perjuangan Tentara Peta Blitar dengan tema Dahana Cikal Kamardikaning Negara, yang artinya api pemantik kemerdekaan negara Indonesia. Berdasarkan
SK Wali Kota Blitar, maka tanggal 14 ini kita usulkan pada pemerintah pusat agar tanggal 14 ini dijadikan sebagai peringatan Hari Cinta Tanah Air. Mudah-mudahan gagasan ini diterima oleh pemerintah pusat sehingga setiap tanggal 14 Februari tidak diperingati sebagai Hari Valentine Days, tetapi diperingati sebagai Hari Cinta Tanah Air, agar kita memiliki pemahaman dan melihat visualisasi drama kolosal tentang perjuangan pahlawan Supriyadi. Mari segera kita saksikan bersama di area ini, mudah-mudahan akan menginspirasi pada kita semua untuk lebih meningkatkan semangat, rasa nasionalisme dan patriotisme. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk para pemenang juara lomba puisi pada tahun 2025. Semoga hati yang diberikan bisa memotivasi untuk generasi lain ya. Semua harus yakin dengan langkah-langkah kecil, perubahan yang kita lakukan saat ini akan berdampak besar ke depan nanti. Ladies and gentlemen, please welcome our delegates from global. Baik Bapak Ibu, boleh bertepuk tangan. Ini adalah putra-putri terbaik dari 7 negara, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Nepal, Vietnam, dan Hong Kong. What a beautiful performance for our delegates of Global Youth Summit 2025. Lintasan drama kolosal berjudul Dahono Cikal Kamartika Mingnegoro. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah. Selamat menyaksikan. Pemerintah Kota Blitar dengan bangga mempersembahkan pagelaran drama kolosal perjuangan tentara Peta Blitar dalam lagon Dahono Cikal Kamartika Mingnegoro. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Pimpinan produksi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Supervisor Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kota Blitar. Tim produksi Komite Dewan Kebudayaan dan
saudaraku, pemuda-pemudi Indonesia, selamat datang di Blitar, bumi sang proklamator kemerdekaan. Tanah Blitar, tempat para patriot bangsa ditempa dan dilahirkan. Tanah Blitar, tempat sejarah bangsa diukir dan diperjuangkan. Pemberontakan tentara Beta Blitar terhadap penindasan bangsa Jepang telah membuka mata sejarah kebangsaan. Perjuangan tentara Beta Blitar telah menjadi api pemantik proklamasi kemerdekaan. Perjuangan tentara Beta Blitar telah menjadi dahono jika kamardikaning negara Indonesia Merdeka! Perang Asia Timur Raya itu, Belanda akhirnya ditundukkan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dalam rangka membantu Jepang menghadapi tentara sekutu, Jepang juga membentuk pasukan peta. Pembentukan peta berawal dari surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gotz Saikat, kepala pemerintahan militer Jepang, pada bulan September 1943, yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah Jepang di medan perang. Pembentukan pasukan beta ini ditandai dengan pembacaan Osamu Shiren atau maklumat nomor 44 oleh Panglima ke-16 Jenderal Kumakichi Harada.
Namun pada akhirnya, karena didesak kepentingan perang melawan tentara sekutu, maka seketika bangsa Jepang berubah menjadi pecahan ganas menindas bangsa Indonesia. Bendera merah putih dirampas. Bendera merah putih dicampakkan ke tanah. Jepang mengingkari janjinya. Janji-janji manis tentang kemerdekaan itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Bangsa Jepang yang semula datang dengan muka manis berubah menjadi penjahat ganas menindas bangsa Indonesia. Romusa, Romusa, Romusa. Para laki-laki di bangsa membantu Jepang untuk membangun benteng dan parit-parit pertahanan guna menghadapi tentara sekutu. Romusa dipaksa membuat terowongan dan menggali tanah gunung. Kipetai datang mencampuki dan menyiksa para Romusa. Banyak di antara mereka yang sakit malaria. Banyak di antara mereka yang sakit desentri. Dan tak sedikit pun di antara mereka mati satu persatu. Tubuh mereka ditumpuk layaknya bangkai makanan para burung gagak. Cukudianku, gadis muda, direbut paksa dari orang tuanya. Dipersembahkan kepada para perwira dan pasukan Jepang sebagai pemeras hasrat dan nafsu mereka. Pasukan Betal marah melihat penderitaan rakyat karena penindasan bangsa Jepang. Jiwa para pemuda yang tergabung dalam pasukan Betal Binas teriris melihatnya. Rasa nasionalisme pasukan Betal Binas terbakar membara melihat kesengsaraan rakyat karena penindasan Jepang dan bala tentaranya. Kawan-kawan, kehadiran kita di tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Maka saya mengusulkan dalam pertemuan ini kita tanggalkan pangkat kita masing-masing. Setuju? Setuju. Kawan-kawan, pada garis besarnya
dalam rapat rahasia yang kedua ini, saya akan menggambarkan betapa menderitanya rakyat akibat penindasan dan pemerasan tentara Dai Nippon. Maka sekarang hanya ada satu keputusan: kita memberontak melawan tentara Jepang. Kawan-kawan, saya tahu betapa berat akibat serta resiko yang kita tanggung akibat perjuangan kita ini. Memang dalam setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau kita tertangkap tentara Jepang, paling ringan hukuman mati akan dijatuhkan pada kita. Dan saya berharap dalam perjuangan ini jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, apalagi gaji yang tinggi. Bunuh semua pikiran itu. Kata setuju kita untuk melawan kekerasan tentara Dai Nippon. Berarti kita bersama-sama telah menandatangani surat kematian untuk bumi tercinta ini. Beberapa saat sebelum peristiwa pemberontakan itu terjadi, Supriyadi, Muradi dan Sunarto diam-diam menemui Bung Karno yang ketika itu ada di dalam istana Gapal Blitar. Supriyadi, pertimbangkanlah masa-masa untung ruginya. Kuharap kalian menyadari tindakan pemberontakan itu pasti akan ditindas. Kita akan berhasil, Bu. Menurut pendapatku, sekarang kalian masih terlalu lemah untuk mengambil risiko itu. Kalian semua harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Maaf, Bung. Apakah Bung Karno tidak akan melindungi kami? Tidak. Peta adalah hal yang penting bagi revolusi Indonesia. Sekiranya kalian tertangkap, tugasku adalah menyelamatkan pasukan peta yang tersisa. Aku tidak akan mengorbankan peta demi menyelamatkan beberapa perwiranya yang memberontak. Ingatlah, kalian adalah prajurit. Tekad Supriyadi pulang untuk memberontak tentara Jepang meskipun nyawa taruhannya. Maka Supriyadi menghadap ibunda tercinta, bersujud mohon doa restu. Supriyadi mau pergi memberontak Jepang. Ibu tidak usah bersedih. Ibu tak usah khawatir. Izinkan Supriyadi menunaikan dharma bakti. Kalaupun pada akhirnya Supriyadi mati karena perjuangan ini, setidaknya Supriyadi mati bukan sebagai pengecut. Supriyadi akan mati sebagai kesatria membela bumi pertiwi.
Suasana malam, lampu-lampu mulai dimatikan. Prajurit jaga mulai menerbang. Terdengar terompet malam. Supriyadi berhenti pada sebuah tempat yang ditinggikan, melihat kebenciannya kepada Jepang. Supriyadi sowan menghadap guru spiritualnya yang bernama Mbah Kasan Bendo. Sugeng dalu kula ingkang sowan eyang. Welah sami wilujeng sakrawipun. Kelihatannya ada masalah besar yang hendak nak Mas sampaikan pada saya. Benar eyang, kami merasa sudah tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat bangsa kita akibat penindasan tentara Jepang. Benar eyang, penderitaan bangsa kita sudah diambang batas kemanusiaan. Terus kersane kados pundi nak Mas? Apa yang akan kalian lakukan? Kami akan melawan tentara Jepang, eyang. Kita harus lepas dari belenggu penindasan tentara Jepang. Dan satu-satunya jalan untuk itu adalah kami akan memberontak terhadap tentara Jepang. Waduh, aku benar-benar terkejut dan kagum pada tekad nak Mas Supriyadi dan kawan-kawan. Akan tetapi, jangan terburu nafsu nak Mas. Bersabarlah dulu. Ini masih terlalu dini untuk mengangkat senjata melawan tentara Jepang. Ini belum titi mongsonya, belum saatnya. Tunggulah 6 bulan lagi nak Mas. Tunggu 6 bulan lagi. Tidak, eyang. Tekad kami sudah bulat. Nyuwun iti pangestu panjenengan. Duh, Gusti Kanggo Agung, agaknya tekad kalian sudah bulat dan tidak bisa aku bendung lagi. Baiklah, baiklah nak Mas. Jika memang demikian kenyataannya, aku tidak dapat menghalangi niat suci kalian untuk membela negeri. Tapi sebelum berangkat berperang, terimalah pusaka ini. Semoga dengan keris pusaka bambu teling ini, nak Mas Supriyadi dan kawan-kawan tidak gerusa-gerusu, senantiasa kendel dan eling, selalu berani dan ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sandika dawuh, eyang. Berangkatlah nak Mas. Idi pangestu eyang senantiasa bersamamu. Hidup denganmu, cintakan Setelah mohon doa restu kepada Mbah Kasan Bendo, Mbah Supriyadi memohon pada kekasihnya untuk meneruskan medan perjuangan. arti suka duka. Cinta
tanggal 13 Februari 1945 malam Selasa Pon, di larut malam jantung Supriyadi dan kawan-kawan berdegup kencang. Sekeras tekad penuh kepastian berangkat memberontak. Satu kepastian yang pantang surut dan tidak bisa ditawar lagi. Kawan-kawan, kita mesti mengadakan pemberontakan malam ini juga. Bunuh ketek-ketek Jepang dan semua orang yang menghalangi usaha mempercepat kemerdekaan ini. Tapi ingat, cegah sejauh mungkin membunuh bangsa sendiri. Rencana pemberontakan ini mungkin sudah diketahui pihak Jepang. Apalagi rencana pemberontakan 10 jahitan peta yang akan kita letuskan di Tuban telah gagal dilaksanakan. Tadi siang, satu gerbong KMT didatangkan dari Semarang. Apalagi maksud kedatangannya kalau tidak untuk menangkap kita semua? Kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi, karena keadaan rakyat sudah tak tertahan lagi. Benar, kita harus melawan. Aku telah menjalin komunikasi dengan Sudanco Dr. Sucipto Gonto Amijoyo. Beliau adalah putra Blitar asli Trahjoyo Dengdan yang sekarang menjadi perwira peta di Jakarta sana. Beliau sudah mengorganisir segenap kekuatan tentara peta dalam satu gerakan yang bernama Gerakan Sapu Mas. Jika perjuangan kita ini berhasil, maka ini akan menjadi tonggak sejarah perjuangan menuju kemerdekaan. Kawan-kawan, pemberontakan akan dimulai tepat pukul 3.30. Tembakan mortir ke arah Hotel Sakura sebagai tanda dimulainya perjuangan. Selamat berjuang. Lebih baik mati daripada melepaskan Ibu Pertiwi. Dari Blitar, kita merdekakan Indonesia. Merdeka! Merdeka! dibuktikan dengan kesiapan pasukan peta Blitar dalam 4 sektor. Saat pasukan peta Blitar sudah bergerak menuju sektor perjuangan, seorang tentara peta Blitar yang bernama Sudanto Barto Harjono menunaikan cita-cita mulia yang sudah lama diidamkannya, yaitu menurunkan bendera Indomaru dan mengibarkan
sang merah putih di tiang bendera lapangan upacara kaidan tentara peta berita. Sudanjo Parto Harjono menurunkan Hinomaru yang selama ini berkibar di tiang bendera lapangan upacara Daidan Peta Blitar dengan perasaan marah luar biasa. Parto Harjono mencampakkan Hinomaru itu ke tanah. Dendam kepada Jepang yang selama ini membakar dadanya. Parto Harjono punya nadar agung, yaitu menyobek Hinomaru itu dan mengibarkan sang merah putih di tiang bendera lapangan upacara Daidan. Dengan perasaan haru biru, Parto Harjono pun mengambil merah putih yang selama ini disimpan di balik bajunya. Hari ini Parto Harjono melepas nadar agungnya. Duh Gusti, bendera merah putih itu akan segera dikibarkan Parto Harjono di tiang bendera lapangan upacara Daidan Tentara Peta Blitar. Ono karsaningsun soko kodratingsun kadya sak ciptaningsun kuat lairingsun yo kuwato patiringsun jejeg pikiringsun yo jejeko imaningsun tatak atiningsun yo tatako jiwaningsun karo saka kesaning Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah Parto Harjono mengibarkan bendera merah putih itu, dia menyembah 3 kali sebagai penghormatannya pada bumi pertiwi. Satrio satriyaning nagari akan berjuang melepaskan bumi pertiwi dari penindasan bangsa Jepang. Setelah menghormat, Parto Harjono bersiap membagikan karya kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Latif!
perjuangan pasukan Beta Blitar ketika itu memang bisa dipatahkan. Namun kobar semangat pasukan Beta Blitar menginspirasi perjuangan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melawan penindasan Jepang. Sampai akhirnya kekuatan Jepang pun melemah dan Jepang hancur lebur oleh bom atom Hiroshima Nagasaki. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Sucipto Gondo Amijoyo, Sudarjo Sigi dan Soekarno membawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sini, sebenarnya apa mau kalian sehingga kami dibawa ke Rengas Dengklok ini? Bos, begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno secepatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dr. Sucipto, jelaskan dengan gamblang apa maksudmu sebenarnya hingga aku dibawa kemari. Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian begitu mudah percaya kabar itu? Memproklamasikan kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah. Harus menunggu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang telah terbentuk. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Sekali lagi kami tegaskan Bu, Anda harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Untuk masalah pengamanan dan keamanan, saya Sucipto siap bertanggung jawab. Kami tak ingin Bung Karno dan Bung Hatta selalu di bawah pengaruh Jepang. Dan kita semua juga tak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan kita ini adalah hadiah dari bangsa Jepang. Setelah terjadi perundingan yang alot itu, akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa pun memberikan rahmat berupa kesepakatan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, karena keadaan yang mendesak memaksa kita semua mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks akan siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan saudara menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus sebelum fajar menyingsing. Mau Bu, kami mengusulkan agar proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Tidak, Soekarni. Lebih baik proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman saya, Pegangsaan Timur. Jika dilakukan di lapangan Ikada, maka akan memancing keributan. Pagi itu,
17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah berkumpul masyarakat yang ingin mendengarkan pidato Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita ini. Beratus-ratus tahun kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Gelombang aksi kita menuju kemerdekaan naik dan turun, tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Di zaman Jepang, kita seperti bersandar pada mereka, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang saatnya kita memutuskan nasib bangsa kita dalam tangan sendiri. Bangsa kita akan berdiri dengan kuat. Untuk itu, mari hari ini, detik ini, kita kumandangkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Merah Putih, hadirin dimohon berdiri. Balik kanan, gerak, kepada Sang Merah Putih, balik kanan, gerak. Demikianlah akhirnya bangsa Indonesia pun merdeka. Satu yang perlu kita catat dan kita tandai, bahwa perjuangan tentara Beta Blitar, perjuangan putra-putri Blitar telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jaya, jaya, jaya
negeriku Indonesia. Hari Pelita Raya untuk Indonesia.